Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Martadiana Putri dari jurusan akuntansi. NIM saya 201090009. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan tentang menggali sumber histori, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Yang pertama, perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo, ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya, ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yaitu 1. Model integrasi Imperium Majapahit, kedua, model integrasi kolonial, dan ketiga, model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi nasional ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa, khususnya pada diri orang-orang Indonesia yang mengalami proses pendidikan sebagai dampak dari politik etis pemerintah kolonial Belanda. Dalam sejarahnya, penumbuhan kesadaran berbangsa tersebut dilalui dengan tahap-tahap sebagai berikut. 1. Masa perintis. Masa perintis adalah masa mulai dirintisnya semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi-organisasi pergerakan. Kedua, masa penegas. Masa penegas adalah masa mula ditegaskannya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Masa percobaan. Bangsa Indonesia melalui organisasi pergerakan mencoba meminta kemerdekaan dari Belanda. Keempat, masa pendobrak. Pada masa tersebut, semangat dan gerakan kebangsaan Indonesia telah berhasil mendobrak belenggu penjajah dan menghasilkan kemerdekaan. Yang kedua adalah pengembangan integrasi di Indonesia. Howard Wingers dalam Muhaimin dan Colin Max Anders 1995 menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan yang selanjutnya dapat disebut 1. Adanya ancaman dari luar. Kedua, gaya politik kepemimpinan. Dan ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Keempat, ideologi nasional. Dan kelima, kesempatan bangunan ekonomi. 1. Adanya ancaman dari luar. Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, agama, ras ketika menghadapi musuh bersama. Contoh, ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu padu melawannya. Sunyonto Usman menyatakan bahwa suatu kelompok masyarakat dapat terintegrasi apabila 1. Masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama. Kedua, masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus, memiliki cross-cutting affiliation, sehingga menghasilkan cross-cutting loyalty. Ketiga, masyarakat berada di atas memiliki sifat saling ketergantungan di antara unit-unit sosial yang terhimpun di dalamnya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Kebijakan strategi yang sebaiknya dilakukan di Indonesia adalah 1. Memperkuat nilai bersama.
membangun fasilitas, menciptakan musuh bersama, memperkokoh lembaga politik, membuat organisasi untuk bersama, menciptakan ketergantungan ekonomi antar kelompok, mewujudkan kepemimpinan yang kuat, menghapus identitas-identitas lokal, membaur antar tradisi dan budaya lokal, menguatkan identitas nasional, membangun fasilitas infrastruktur seperti jalan, gedung pertemuan, lapangan olahraga, dan pasar merupakan contoh kebijakan penyelenggara negara yang memungkinkan mampu mengintegrasikan masyarakatnya. Hal ini dikarenakan masyarakat dari berbagai latar belakang akan bertemu, berinteraksi, dan saling kerjasama. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.